Kita mulai ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi utusannya hingga kepada kita semua kelak di hari akhir. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan di Breakout Room 4 Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 2020. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Cecep Eli Kosasih, Sarjana Keperawatan Master of Nursing Science, Doctor of Philosophy, selaku reviewer artikel penelitian Breakout Room 4 Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran. Ibu Etika Emiliawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, selaku moderator oral presentasi di Breakout Room 4 Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran, Bapak dan Ibu peserta virtual dan live oral presentasi artikel penelitian di Breakout Room 4 Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran, serta seluruh partisipan Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran yang senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Andi Nuryanto yang ditunjuk sebagai Master of Ceremony Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran pada Breakout Room 4 ini. Susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan. Kedua, oral presentasi, diskusi, dan tanya jawab dari reviewer serta partisipan lainnya yang akan dipimpin langsung oleh moderator Ibu Etika Emiliawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Dan yang terakhir adalah simpulan dan penutup. Untuk memulai acara di Breakout Room 4 ini, marilah kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk menayangkan video opening Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran pada Breakout Room 4 yang dilaksanakan pada 11 November 2020. Selamat menonton. Terima kasih telah bersedia menonton video opening hari kedua di Room 4 Seminar Nasional Keperawatan Universitas Padjadjaran pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi oral presentasi, diskusi, dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator Ibu Etika Emiliawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan riwayat pendidikan S1 dan pendidikan profesi nurse ditempuh di Universitas Padjadjaran, serta pendidikan magister di Pembinaan Keperawatan Kritis Universitas Padjadjaran. Pengalaman beliau dalam bekerja dimulai pada tahun 1999 hingga tahun 2000 sebagai perawat instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Dan berlanjut pada tahun 2004 hingga saat ini, beliau adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Sekarang saatnya waktu yang ditunggu-tunggu dalam sesi oral presentasi. Untuk memimpin kegiatan oral presentasi ini, saya serahkan sepenuhnya kegiatan pada hari ini kepada moderator, Ibu Etika Emiliawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. The time is yours. Ya. Terima kasih Pak Andi. Untuk hari ini reviewernya adalah Bapak Cecep. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC bahwa Pak Cecep ini adalah alumni dari Fakultas Keperawatan Unpad untuk S1-nya, kemudian untuk S2 dan S3-nya dari PSU Chulalongkorn, Thailand. Dan untuk riwayat pekerjaan tadi ada di Poltekkes Tasikmalaya, kemudian Rumah Sakit Al-Islam, dan di FKUP Unpad. Oke, untuk yang pertama, karena Bu Siti tidak ada, jadi Bu Teres dulu.
terkait dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan dengan peningkatan kompetensi perawat dalam pengendalian dan pencegahan infeksi. Silahkan kepada Pak Andi untuk memutar videonya. Halo semuanya, perkenalkan saya Teresia Simanjuntak, saya merupakan mahasiswi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada tim yang membantu saya, yaitu Ibu Ati Surya Mediawati dan Ibu Nita Fitria dalam proses pengerjaan data review kali ini. Saya juga berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi perawat dalam pengendalian dan pencegahan infeksi. Adapun yang akan saya bahas dalam pemaparan kali ini, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan rekomendasi saya dalam literatur review saya. Pendahuluan, seperti yang kita tahu, kasus COVID-19 di dunia per tanggal 2 November itu sudah mencapai 46,4 juta pasien yang terkonfirmasi, dengan angka kematiannya sudah 1,2 juta lebih. Bahkan perharinya terdapat 5.719 orang meninggal. Begitu pula di Indonesia, kasusnya sudah mencapai 419.402 orang, dengan angka kematian hingga kini 14.044 orang. Indonesia merupakan negara dengan angka kematian rata-rata tertinggi di dunia, yaitu 9,5%. Dan tercatat di November 2020, sudah 127 dokter dan 92 perawat yang meninggal akibat tertular dari COVID-19. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menurunkan angka kematian dari petugas kesehatan adalah melakukan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan pasien harus ditingkatkan kompetensinya untuk mencegah penularan silang dari pasien ke pasien maupun ke petugas kesehatan. Nah, oleh karena itu penulis tertarik untuk menelusuri faktor-faktor apa yang saja yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi perawat terkait dengan PPI-nya. Metode, sesuai dengan judulnya, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review, di mana penulis melakukan tinjauan literatur terhadap artikel-artikel yang ditemukan. Dalam pencarian artikel, penulis menggunakan keyword, yaitu practitioner infection control practitioner, infection control prevention, dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, keyword ini akan dimasukkan kepada 3 database, yaitu PubMed, EBSCO, dan Google Scholar. Penulis juga sudah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menentukan artikel mana yang akan digunakan dalam sintesis literatur review kali ini. Hasil dan pembahasan, di sini ada diagram flow, di mana diagram flow ini adalah menggambarkan pencarian hingga ditemukannya 11 artikel yang akan disintesa. Nah, dari 3 database yang digunakan, terdapat 1.469 artikel. Lalu kemudian dilakukan screening dan ditemukan dilakukan screening terkait duplikasi artikel dari 3 database tersebut dan akhirnya mendapatkan 648 artikel. Nah, 648 artikel tersebut kemudian di-record screen kembali untuk melihat apakah judul dan abstraknya sudah sesuai dan sudah sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penulis. Ditemukan 16 yang sesuai dan 632 yang tidak yang dikeluarkan. Kemudian dari 16 tersebut dilakukan lagi eligibility untuk mengetahui kelayakan dari artikel tersebut. Ternyata hanya 11 yang layak dan 5 dikeluarkan karena tidak di-review. Jadi jumlah total dari artikel yang ditemukan itu hanya 11 artikel. Berikut 11 artikel yang mayoritas dari luar negeri dan artikel tersebutlah yang sudah dilakukan sintesis oleh penulis. Nah, berdasarkan dari ulasan penulis terhadap 11 artikel tersebut, ditemukanlah beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi perawat. Antara lain ada pengetahuan, pelatihan, pedoman, strategi, supervisi, kepemimpinan atau leadership, pengalaman, feedback performance, pengembangan karir, budaya lingkungan sosial atau social culture. Selanjutnya, simpulan dan rekomendasi. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan itu terdapat beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi perawat dalam PPI yang sudah disebutkan oleh sebelumnya. Nah, simpulannya diharapkan rumah sakit dapat mengakomodasi berbagai faktor-faktor tersebut untuk mengefektifkan peningkatan kompetensi perawat. Direkomendasikan juga ke rumah sakit agar dapat mengembangkan kompetensi perawat melalui Continuing Professional Development atau CPD yang berkaitan dengan PPI. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, berdasarkan literatur yang sudah penulis ulas, mayoritas penelitian berasal dari negara-negara luar negeri, yang dimana negara tersebut memiliki budaya
yang berbeda dengan Indonesia. Rekomendasinya, peneliti dapat melakukan penelitian selanjutnya terkait strategi yang paling efektif dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sekian dari pemaparan saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman sekalian. Terima kasih. Ya, untuk Bu Tere sudah selesai karena yang video itu hanya 2 orang, jadi kita langsung aja ke yang berikutnya, Audi Siti Sarah dengan judul Gambaran Stres Mahasiswa Terhadap Perilaku Self-Harm. Silahkan kepada Pak Andi untuk memutarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Siti Sarah, NPM 065. Saya Siani Yofiana, NPM 052. Saya Duningsih Danis Daning Budi, NPM 061. Saya Daila Dahlia Rajabani, NPM 062. Dan saya Raisa Adila, NPM 064. Kami dari kelompok 3 tutorial D angkatan 2018 dengan judul penelitian kami yaitu Gambaran Stres Mahasiswa Terhadap Perilaku Self-Harm. Dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Etika Emaliawati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Untuk abstrak dari penelitian kami terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang berisikan latar belakang dan manfaat dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, pembahasan yang berisikan dari hasil jurnal-jurnal penelitian yang telah kami cari untuk dimasukkan dalam literatur review ini. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Stres merupakan hasil dari proses dua arah, yaitu lingkungan yang menghasilkan stresor dan orang yang berurusan dengan stresor itu sendiri. Stres adalah keadaan psikologis dan fisik yang dihasilkan ketika sumber daya seseorang tidak cukup untuk mengatasi tuntutan dan tekanan suatu situasi. Hal ini dapat menyebabkan kognisi negatif, emosi negatif, dan perilaku maladaptif. Wanita dilaporkan mengalami lebih banyak stres daripada pria. Selain itu, wanita juga cenderung merespons stres secara berbeda. Wanita lebih cenderung menggunakan coping berbasis emosi, merenungkan, mengendalikan gairah, dan menghindari masalah dengan banyak konsekuensi negatif. Sedangkan laki-laki sering menggunakan coping yang berfokus pada masalah yang telah terbukti lebih efektif dalam hal kesejahteraan psikologis. Selain itu, penelitian telah menemukan bahwa siswa yang lebih tua lebih cenderung mengalami peningkatan tingkat stres. Self-harm atau melukai diri sendiri didefinisikan sebagai perilaku merugikan yang disengaja baik oleh diri sendiri atau membiarkan orang lain menghancurkan jaringan tubuh tanpa ada niat untuk bunuh diri. Melukai diri sendiri bisa menjadi cara untuk mengatasi tekanan dan rasa sakit emosional. Melukai diri juga membantu mengungkapkan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, mengalihkan perhatian dari hidup, atau melepaskan rasa sakit emosional. Setelah itu, mungkin akan terasa lebih baik. Tidak hanya untuk sementara, tapi kemudian perasaan itu datang kembali dan ada dorongan untuk menyakiti diri sendiri lagi. Untuk dekade terakhir, banyak penelitian menunjukkan prevalensi self-harm lebih tinggi pada remaja dibandingkan dewasa. Penelitian Murray, Concoran, Arrangement, dan Perry melakukan survei cross-sectional pada remaja Irlandia untuk menilai prevalensi self-harm. Berdasarkan temuan mereka menyimpulkan bahwa 91% remaja melaporkan memiliki riwayat melakukan self-harm. Anak perempuan memiliki prevalensi self-harm lebih tinggi daripada laki-laki. Mereka juga lebih banyak berpikiran tentang self-harm daripada laki-laki. Selain itu, siswa yang tinggal dengan satu orang tua juga memiliki rasio menyakiti diri sendiri yang tinggi. Adapun manfaat dari penulisan artikel ini yaitu dapat menambah pengetahuan mahasiswa keperawatan mengenai 1. Pengaruh stres terhadap self-harm, 2. Penyebab self-harm, dan terakhir, tipe-tipe self-harm. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah literatur review. Dikumpulkan dari database elektronik, yaitu PubMed dan Google Scholar. Pada PubMed, kita menggunakan 3 kata kunci, yaitu stress, self-harm, dan student college.
Literatur dikumpulkan merupakan hasil dari publikasi 10 tahun terakhir, berbahasa Indonesia dan berbahasa asing. Pada PubMed, dengan menggunakan kata kunci di atas, kita menemukan 11 jurnal. Literatur yang dikumpulkan merupakan hasil dari publikasi 5 tahun terakhir, full text, berbahasa Inggris, dan berbahasa asing. Jurnal tersebut disortir secara manual dan didapatkan 5 jurnal. Lalu, pada Google Scholar, kita juga menggunakan 3 kata kunci yang sama dan didapatkan 63 jurnal. Jurnal tersebut sesuai dengan kriteria publikasi 10 tahun terakhir. Kemudian didapatkan 3 jurnal, lalu dipilih salah satu dengan disortir secara manual. Dari kedua pencarian tersebut, didapatkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi yang diinginkan. Pencarian literatur, penyusunan, pembahasan, serta kesimpulan dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, yang selanjutnya pembuatan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk pembahasannya sendiri, pada artikel yang pertama, yang berjudul Stress Level and its Association with Self-Harm and Risk-Taking Behavior in Medical Undergraduates dengan studi cross-sectional, deskriptif, dan analitis ini melibatkan mahasiswa kedokteran dari tahun kedua hingga tahun keempat. Siswa dinilai dengan kuesioner semi terstruktur, skala stres siswa atau SSS, kuesioner stres yang dirasakan, dan inventaris risk-taking dan self-harm. Self-harm biasanya dikaitkan dengan suasana hati, depresi, dan pengurangan keadaan pengaruh yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan risk-taking dikaitkan dengan berbagai suasana hati, termasuk euforia. Dalam penelitian ini, sebanyak 405 siswa yang terdiri dari 153 laki-laki dan 252 perempuan berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan hasil menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki skor yang lebih tinggi pada risk-taking dan self-harm dibandingkan dengan perempuan. Namun, anak perempuan memperoleh skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki pada skala stres yang dirasakan. Next, pada artikel yang berjudul Mindfulness-Based Intervention to Increase Resilience to Stress in University Students, the Mindful Students Study, a Pragmatic Randomized Control Trial, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan pelatihan kesadaran dapat menjadi komponen yang efektif dari strategi kesehatan mental siswa yang lebih luas. Intervensi MSS terdiri dari program pelatihan keterampilan sekuler, tatap muka, dan berbasis kelompok berdasarkan buku kursus. Kursus ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan ketahanan untuk semua siswa, dan tidak dikembangkan secara khusus untuk mereka yang memiliki distres dalam kisaran klinis. Next, artikel yang berjudul Types of Self-Harm Behavior Among Chinese Adolescents in Malaysia, menggunakan metode eksperimental dengan responden yaitu sebanyak 250 orang Chinese student berusia 13-16 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 perilaku melukai diri sendiri yang paling banyak dilaporkan yaitu menarik rambut, menggunakan penghapus untuk menghapus kulit, sengaja memukul diri, memperparah luka, dan yang terakhir yaitu mengikis kulit. Next, artikel yang berjudul Non-Suicidal Self-Injury in United States Adult Prevalence, Sociodemographic, Topography, and Function menggunakan metode RCT dengan populasi dan sampel yang mengarah pada 439 orang dewasa. Dengan hasil menunjukkan bahwa metode self-harm yang dilakukan diantaranya yaitu memotong atau mengukir, membakar, menggigit, mengikis atau menggaruk kulit, memukul, mengganggu penyembuhan luka, dan pengelupasan kulit. Rata-rata usia onset adalah 16 tahun. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa meskipun populasi dan sampel melakukan self-harm, namun tidak bersamaan dengan pikiran untuk bunuh diri. Penyebab dari self-harm ini sendiri, dalam penelitian ini disebutkan yaitu emosi negatif seperti stres, depresi, dan juga kesehatan mental yang terganggu. Next, artikel yang berjudul The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress, and Self-Harm Among College Students, a Cross-Sectional Survey, menggunakan metode cross-sectional,
dengan sampel penelitian yaitu mahasiswa dari Jelum sebanyak 400 mahasiswa. Adapun hasilnya yaitu adanya hubungan atau korelasi yang sedikit negatif antara depresi, kecemasan, dan stres, serta self-harm pada mahasiswa. Tetapi korelasi ini tidak signifikan. Penelitian ini sendiri juga belum membuktikan bahwa apakah self-harm ini sendiri dapat mengurangi mahasiswa dari depresi, kecemasan, stres, atau variabel lain yang mempengaruhi hubungan ini. Selanjutnya, artikel yang terakhir yang berjudul Patterns of Non-Suicidal Self-Injuries Behavior Among College Students in India dengan menggunakan metode kuesioner Functional Assessment of Self-Mutilation dengan sampel sebanyak 470 peserta dari perguruan tinggi jurusan Bahasa Inggris tingkat sarjana dan pasca sarjana di seluruh Bangalore, India. Mendapatkan hasil bahwa 19,8% dari sampel terlibat dalam bentuk non-suicidal self-injuries, sedang atau berat, dan 11,3% dari individu terlibat ke dalam bentuk non-suicidal self-injuries minor saja. Metode yang paling umum digunakan yaitu adalah memukul diri sendiri, dan metode non-suicidal self-injuries minor diikuti dengan cutting. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian artikel diketahui bahwa siswa laki-laki mendapatkan skor yang lebih tinggi pada risk-taking dan self-harm dibandingkan dengan perempuan. Namun, anak perempuan memperoleh skor yang lebih jauh tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki pada skala stres yang dirasakan. Pada artikel lain, ditemukan bahwa secara demografis, siswa perkotaan menunjukkan lebih banyak melakukan self-harm daripada siswa pedesaan. Selain itu, dalam tahun pendidikan mahasiswa dengan kelas yang lebih tinggi mengalami lebih banyak stres karena kesulitan akademik. Alasan-alasan menyakiti diri dan bunuh diri yang biasa dilakukan diantaranya yaitu respon terhadap stres, self-harm yang dijadikan sebagai pengalaman positif, dan self-harm sebagai mendefinisikan diri. Dalam artikel lain, ditemukan bahwa penyebab dari self-harm adalah emosi negatif seperti stres, depresi, dan juga kesehatan mental yang terganggu. Sehingga terdapat hubungan antara stres yang dialami mahasiswa dengan perilaku self-harm. Tipe-tipe self-harm yang ditemukan meliputi menarik rambut, menggunakan penghapus untuk menghapus kulit, sengaja memukul diri, memperparah luka, dan mengikis kulit. Selain itu, ditemukan juga cara untuk meningkatkan ketahanan mahasiswa terhadap stres, sehingga menurunkan kemungkinan perilaku self-harm. Yang terakhir ada rekomendasi. Terdapat beberapa cara yang dilakukan agar seseorang berhenti melukai diri sendiri. Berdasarkan organisasi Health Guide, yang pertama yaitu mencurahkan perasaan kepada seseorang yang dipercaya, mengidentifikasi penyebab menyakiti diri, dan yang terakhir, menemukan strategi coping yang baru. Sehingga sangat diharapkan kepada perawat profesional untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah, mengurangi risiko, dan merawat seseorang yang mengalami stres dan melukai diri sendiri. Ini paling lama sepertinya, Pak Andi. Untuk selanjutnya adalah Santi ya, Santi Mulyani terkait dengan kesiapan tenaga kesehatan menghadapi era pandemi. Santi, halo ya, Santi. Oke, mangga Santi ya. Berarti dimulai saja Ibu. Ya, mulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Mulyani dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Di sini saya ingin mengatakan terima kasih banyak kepada Ibu Etika Emaliawati, Eskep Nurse MKep, selaku dosen pembimbing. Dan di sini saya didampingi beserta 4 rekan saya, yaitu Adinda Syifa, Sinta, Imas, dan Caca. Adapun untuk presentasinya akan dilakukan
oleh saya sendiri dengan berjudul Kesiapan Tenaga Kesehatan Menghadapi Era Pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi merupakan masalah kesehatan yang menyerang masyarakat secara global. Nah, demikian wabah pandemi dikaitkan dengan dampak gangguan kesehatan mental, terutama pada petugas kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesiapan tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan yang optimal. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui kesiapan serta intervensi dalam upaya meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan di masa pandemi. Adapun untuk metode penelitian ini adalah literatur review, di mana untuk populasinya sendiri yaitu tenaga kesehatan, intervensinya diantaranya pelatihan psikologis, pertolongan pertama psikologis, pengobatan psikotropika, pelatihan in situ, serta intervensi sosial. Untuk comparison-nya yaitu Ebola dan COVID. Untuk outcome-nya sendiri yaitu kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi era pandemi. Database yang digunakan secara elektronik yaitu PubMed, EBSCO, dan ProQuest. Kriteria pencarian seluruh artikel dari tahun 2010 hingga tahun 2020, 10 tahun yang lalu, kemudian jurnal berbahasa Inggris, tersedia full text, dan setelah diekstraksi didapatkan 6 jurnal. Kata kunci yang digunakan diantaranya kesiapan, pandemi, perawat, perception, dan staf medis. Adapun hasil dari keseluruhan literatur review kami yaitu menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi era pandemi terbilang masih belum siap secara psikologis di beberapa negara. Nah, di sini ada beberapa literatur review yang sudah kami analisis. Yang pertama, artikel yang pertama berjudul In Situ Simulation and Essential Tool for Self-Preparedness for the COVID-19 Pandemic, di mana di sini menjelaskan terkait intervensi in situ. Di mana in situ ini adalah suatu alat yang dapat mencegah suatu virus, pengendalian infeksi, mengatasi kepanikan, serta sudah terbukti efektif dalam pelatihan tenaga medis. Artikel yang kedua yang berjudul Emotional Response and Coping Strategies in Nurse and Nursing Studies during COVID-19 Outbreak a Comparative Study, di mana di sini menunjukkan bahwa kesiapan tenaga medis dalam menghadapi masa pandemi terbilang belum siap. Terlihat dari tingkat kecemasan yang lebih tinggi serta tekanan psikologis yang jauh lebih besar dibanding mahasiswa keperawatan. Artikel yang ketiga yang berjudul Disease Perception and Coping with Emotional Distress during COVID-19 Pandemic, a survey among medical staff, di mana di sini menunjukkan bahwa kesiapan tenaga medis masih belum terbilang siap. Hal ini juga terlihat dari tingkat stres yang dirasakan, tekanan emosional, strategi penanggulangan pada bulan pertama COVID-19 di antara petugas kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa wabah COVID ini menimbulkan reaksi psikologis yang akan menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, depresi, bahkan bunuh diri. Hal itu membuat rasa takut perawat jauh lebih besar dibandingkan dokter. Selanjutnya artikel yang keempat yang berjudul Computer Assist Resilience Training to Prepare Healthcare Works for Pandemic Influenza, Randomized Trial of the Optimal Dose of Training, di mana di sini menunjukkan bahwa dengan pelatihan psikologis dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan. Selanjutnya artikel 5 yang berjudul Leone atau Mental Health Care During the Ebola Virus Disease Outbreak in Sierra Leone, di mana di sini menjelaskan beberapa intervensi yang dapat dilakukan, diantaranya pengobatan psikotropika, pertolongan pertama psikologis yang dilakukan kepada perawat, serta intervensi sosial. Selanjutnya artikel yang terakhir yang berjudul Psychological Stress of Medical Staff During Outbreak of COVID-19 and Adjustment Strategy. Di sini juga menyatakan bahwa tenaga medis terbilang belum siap di Cina. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ketidaksiapan tenaga medis menghadapi era pandemi terlihat dari data stres psikologis staf medis menghadapi masa pandemi ini masih sangat tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kekhawatiran terkena infeksi selama kontak dengan pasien, tidak akrab dengan lingkungan kerja, prosedur khusus,
kemudian melihat penderitaan pasien, kematian pasien, dan ketidakhadiran secara fisik dalam jangka panjang dengan anggota keluarga. Selain itu juga perawat dihadapkan dengan perasaan merasa bersalah ketika semua intervensi sudah diberikan namun kondisi pasien masih tetap menurun. Selanjutnya, peningkatan beban psikologis dan masalah emosional perawat juga diakibatkan dari kekurangan staf medis perawat. Namun dalam hal itu, para peneliti melakukan beberapa intervensi, di antaranya pelatihan psikologis, pertolongan pertama psikologis, pengobatan psikotropika, pelatihan in situ, dan intervensi sosial. Di sini pelatihan pertolongan pertama psikologis ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan. WHO, CBM Internasional, dan mitra lokalnya memberikan pelatihan pertolongan pertama psikologis kepada perawat. Difokuskan untuk mendukung mereka yang terkena penyakit virus Ebola. Serta pengobatan psikotropika, di mana di sini seorang perawat kesehatan mental menyediakan layanan tersebut dengan resep obat yang dilakukan oleh dokter medis rumah sakit terkait. Juga pelatihan in situ. Ini sudah terbukti efektif bagi tenaga medis secara profesional, khususnya di masa pandemi seperti Ebola, influenza, serta hal-hal yang mengancam keamanan serta kita dapat melakukan intervensi sosial. Nah, adapun kesimpulannya, diperlukan berbagai upaya penanggulangan untuk meningkatkan kesiapan perawat dalam menghadapi dunia kerja di masa pandemi. Di antaranya, pelatihan dan pertolongan pertama psikologis, pengobatan psikotropika, pelatihan in situ, serta intervensi sosial. Adapun rekomendasi dari penelitian ini penting untuk menganalisis berbagai faktor stres yang dialami perawat, sehingga dapat mengetahui dampaknya pada tingkat kesiapan perawat menghadapi dunia kerja di masa pandemi ini, dan diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangi stres, baik dari dalam diri perawat maupun dengan memodifikasi lingkungan. Nah, sekian dari presentasi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata Bu Siti Nurjana ada. Nah, mungkin nanti Bu Siti, halo? Halo Bu Siti. Iya, Assalamualaikum. Iya, ya, Bu Siti nanti ya, karena udah kelewat sama teman-temannya, saya udah bilang tadi ini. Apa-apa terakhir nanti ya Bu ya? Iya. Ya, sekarang Sofari Nurul Fauzi. Pak Sofari langsung live. Sudah ada Pak Sofari? Pak Sofari? Alah. Oh ya, siap. Belum, Pak. Belum di on. Terima kasih pada panitia atas waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan mencoba membawakan sebuah literatur review dengan judul Membantu Pasien Kanker Paru dalam Melewati Stage of Grief, Alternatif Pendekatan Spiritual Keagamaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofari Nurul Fauzi, mahasiswa Magister Keperawatan dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Langsung aja, mungkin Pak Andi. Pendahuluan ini tidak ada angkanya, cuma akan saya utarakan. Ini kanker paru ya. Kanker paru itu kalau secara umum penyebab kematian di Indonesia yang non infeksi adalah jantung dan pembuluh darah, yang kedua adalah kanker ya. Ini penyebab kematian non infeksi. Kemudian dari segi kansernya, nomor 1 itu adalah kanker mameh dan serviks, yang ketiga baru kanker paru. Tetapi kalau dilihat dari jenis kelamin laki-laki, maka kanker paru nomor 1 untuk penyebab kematian di Indonesia. Kebetulan saya saat ini bekerja juga sebagai staf keperawatan di Rumah Sakit Paru Hartin Sulu, Bandung. Ada data yang menarik untuk 10 tahun terbaru. Pada awal saya masuk di Hartin Sulu tahun 2010, nomor 1 itu penyakit TBC paru untuk 10 besar penyakit. Sekarang 2020 hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun,
10 besar penyakitnya, nomor 1 adalah kanker. Jadi TBC udah beralih ke nomor 2. Nah, karena saya di klinik sehari-hari memang merawat pasien kanker ini, jadi setiap pasien yang didiagnosa kanker pos awal-awal itu sudah pasti dia merasakan ya cemas, depresi. Kemudian saya cari literatur dan emang jadi ketika pasien pertama kali didiagnosa kanker dalam stadium yang sangat rendah pun pasien pasti akan cemas. Kemudian yang lebih beratnya lagi dia akan jatuh ke dalam fase depresi sampai akhirnya setiap pasien berhasil melewati fase tersebut yang oleh Kubler-Ross ya seperti yang kita ketahui yang disebut dengan state of grief. Kemudian berdasarkan hal tersebut, untuk membantu pasien melewati fase tersebut, akan saya coba sebuah literatur review bagaimanakah intervensi spiritual keagamaan dalam membantu pasien kanker paru melewati fase tersebut. Ya, langsung Kang Andi. Metodenya seperti yang lain ya. Jadi ini sebuah literatur review, saya ambil dari PubMed, EBSCO, Google dengan kata kunci state of grief yang utamanya ya. Ini jumlahnya bisa dilihat di sini. Full text, kuantitatif, kualitatif saya masukkan karena ini sebuah literatur bukan systematic review. Lanjut Kang Andi. Untuk hasil pembahasan mending ke yang selanjutnya kita tabel aja Kang Andi, maaf. Ke slide selanjutnya. Nah, ini jadi di tabel ini bisa kita lihat untuk jadi kanker yang diagnosa baru biasanya pasien akan merasakan kecemasan, anxiety, dan dia akan melewati yang fase-fase ini dari dia menolak sampai akhirnya ke depresi. Jadi kalau anxiety itu bisa diukur dengan subscale anxiety of symptom checklist, ada alat ukurnya. Untuk state of grief-nya ini juga ada alat ukurnya yang disebut dengan EPIC ya, Acceptance of Disease Impairment Questionnaire. Jadi pada intinya kalau kita merawat dengan state of life, jadi end of life, maka perawatan kita adalah mengacu pada teori peaceful end of life ya. Jadi dia terbebas dari rasa nyeri, mendapatkan kenyamanan, bermartabat dan merasa terhormat, merasa damai, kedekatan dengan orang yang disayang. Jadi intinya kita membantu mereka untuk menerima kondisinya ya. Dan outcome dari penyakit terminal ini ya, kalau memang dia bisa disembuhkan, maka sembuh dengan bahagia. Kalau memang tidak bisa sembuh, maka dia meninggal dengan tenang. Untuk kanker paru, sebenarnya ada yang menarik saya di lapangan, dari ratusan pasien yang saya kemo, hanya 2 pasien yang memang sembuh. Jadi katakanlah di bawah 2% pasien yang sembuh. Jadi kalau kanker paru di lapangan, 98-nya pasti meninggal dunia. Nah, itu makanya kita membantu pasien tersebut untuk keluarga dan pasiennya untuk ini ya, quality of life dan outcome-nya. Lanjut Kang Andi. Dua menit lagi ya, Pak. Ya. Nah, ini contoh dari beberapa agama yang saya ambil, ada Kristiani, Judaisme, Islam, jadi beberapa ritual keagamaan yang hubungannya dengan state of life. Ini karena banyak sekali, nggak usah saya bacakan. Lanjut lagi Kang Andi, mangga lanjut aja. Jadi kesimpulannya, jadi untuk intervensi keperawatan itu ditujukan untuk memberikan dukungan emosional yang sesuai untuk memungkinkan pasien dan keluarganya mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran mereka secara verbal. Dukungan termasuk menjaga agar pasien dan keluarga terlibat dalam keputusan perawatan, kesehatan, dan menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga pasien senyaman mungkin sampai menjelang ajal. Proses penerimaan individu dalam state of grief dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan orang terdekat. Selain itu, kebutuhan spiritual juga merupakan hal yang penting bagi pasien untuk meningkatkan coping. Dengan demikian, pendekatan spiritual keagamaan dapat direkomendasikan untuk membantu pasien dengan diagnosis kanker paru dalam melewati fase berdukanya. Saya kira cukup sekian presentasinya. Untuk selanjutnya saya harapkan masukan ya, lebih ke banyak masukan atau kritik karena ini sebagai bahan awal saya untuk menyusun tesis kepada teman-teman sekalian juga reviewer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya
Sherlina Rizky Fauzia ada? Sudah siap? Ada Ibu, punten Oke, nanti mau silahkan. minta tolong karena akan ditampilkan, nanti Sherlina akan bilang next atau slide selanjutnya untuk jadi berganti slide. Iya, bisa nanti Pak Andi ya. Untuk judulnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya depresi pada remaja di Asia Tenggara. Silahkan. Untuk Waktunya Sherlina 8 menit ya. dan Nas Ayuda tidak ada slide-nya di saya, Bu. Saya persilakan kepada yang bersangkutan untuk slide share langsung saja. Oh iya, sekarang Sherlina dulu ya. Slide-nya apakah tidak ada, Pak? Kebetulan saya sudah mengumpulkan melalui email. Tidak dikumpulkan ke saya. Untuk slide yang diserahkan ke saya via Japri tidak ada. Gitu. Jadi panitia juga tidak menyerahkan ke saya. Ya, kalau begitu Pak, punten saya mau minta tolong teman saya karena di laptop saya agak kesulitan untuk share screen. Apa boleh? Boleh, Mangga, silahkan. Mau minta tolong ke Gina Saufika, punten. Ya, mohon izin saya mulai ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Akang Teteh, rekan-rekan dan Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sherlina Rizky Fauzia dari Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan memaparkan terkait sebuah studi literatur yang berjudul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya depresi pada remaja di Asia Tenggara. Studi literatur ini dilakukan oleh tim yang terdiri atas saya, Sherlina Rizky Fauzia, Haira Asfia Salafi, Alifia Zalfa, Gina Saufika, Anggita Dia Kirana, dan dibimbing oleh Ibu Siti Yuyun Rahayu. Boleh slide selanjutnya? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, metodologi, pembahasan, serta kesimpulan dalam studi literatur ini. Mengutip tema dari seminar nasional kali ini yang menyinggung persoalan global pandemi, apa itu pandemi sebenarnya? Menurut WHO, a pandemic is the worldwide spread of a new disease. Dewasa ini, kita pasti tahu 2020 COVID-19, pandemik tengah menerpa dunia ini sejak awal tahun 2020. Next slide. Anak, khususnya remaja, juga menjadi penerima dampak dari pandemi ini. Sebagaimana kita pahami pula, cakupan keperawatan anak tidak hanya pada anak-anak saja, namun juga salah satunya adalah remaja. Dilansir dari laman resmi UNICEF, berdasarkan jajak pendapat pada 600 remaja lebih, di bulan Agustus tahun 2020 disebutkan bahwa hampir seluruh responden menyatakan memiliki gangguan kesehatan mental selama pandemi. Next. Menurut WHO, depresi merupakan salah satu permasalahan kesehatan mental yang sering terjadi pada anak remaja. Prevalensi depresi sendiri paling banyak terjadi di Asia Tenggara sebanyak 27% dari 322 miliar penduduk. Dari situ, muncullah pertanyaan, mengapa depresi ini sering terjadi pada remaja? Mengapa Asia Tenggara memiliki prevalensi yang cukup besar? Oleh karena itu, tujuan penelitian kami dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu remaja mengalami depresi, agar nantinya dapat menghindari dampak-dampak yang akan terjadi bila remaja tersebut terkena depresi, khususnya di Asia Tenggara. Next slide. Ya, dalam penelitian ini kami menggunakan metode yang disebut dengan tinjauan pustaka sistematis yang kami ambil dari dua database besar, yaitu PubMed dan EBSCOCHINAL, dengan kriteria artikel periode 2015 hingga 2020, serta berbahasa Inggris dengan jenis observational study. Dari database PubMed, kami mendapatkan sebanyak 195 artikel yang sesuai dengan keywords yang digunakan. Namun, hanya 6 artikel yang kami anggap relevan. Sedangkan dalam database EBSCOCHINAL, didapatkan 127 artikel yang sesuai keywords, dan hanya 7 yang kami anggap relevan. Slide selanjutnya. Dari studi ini, kami mendapatkan bahwa terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi, yaitu eksternal yang terdiri atas penggunaan internet, latar belakang kondisi keluarga, dan pengaruh teman sebaya. Sedangkan faktor internal terdiri atas faktor biologis dan psikologis. Mari kita bahas dari faktor eksternal penggunaan internet. Next slide. Menurut penelitian di Thailand, terbukti bahwa terdapat korelasi antara depresi dan penggunaan gawai yang berlebih. Penggunaan internet kompulsif yang tidak terkendali dapat berujung dengan hasil yang merugikan seperti depresi, karena kecanduan internet disebut dapat memunculkan respon coping yang tidak efektif dan gangguan fungsi serotonin tubuh yang biasanya timbul pada mereka yang mengalami kecanduan dan depresi. Next. Di Malaysia, terdapat hasil yang sejalan.
Terbukti adanya korelasi antara penggunaan internet dan depresi. Hal ini diduga karena orang yang menderita gejala depresi cenderung lebih terlibat dalam pergaulan dengan menggunakan sosial media, yang dapat menyediakan sarana komunikasi yang mudah serta tinggi anonimitas, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional tanpa perlu terlibat langsung dalam komunikasi tatap muka. Slide selanjutnya. Faktor lainnya adalah kondisi keluarga. Salah satunya adalah riwayat kekerasan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan di Indonesia dan Kamboja sama-sama membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kekerasan dan depresi. Hal ini diduga karena siswa dengan lingkungan budaya yang kurang individualistis, terutama di Asia dan Asia Tenggara, dilaporkan memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Siswa dari budaya ini menginginkan ikatan dan bantuan yang lebih kekeluargaan dan sosial. Oleh karena itu, akan merasa sangat tertekan apabila hal ini tidak tersedia. Selanjutnya, parental style pada orang tua yang otoriter memicu munculnya distres pada remaja karena terdapat kurangnya kehangatan dan juga kebebasan yang dialami oleh remaja tersebut. Dan juga status perkawinan orang tua ternyata mempengaruhi depresi karena ketidakharmonisan pernikahan juga diketahui mempengaruhi emosi dan penyesuaian sosial pada anak. Kemudian, next. Faktor eksternal ketiga yaitu pengaruh teman sebaya seperti bullying, di mana menurut penelitian di Malaysia, korban bullying cenderung menunjukkan gejala depresi yang terus-menerus selama periode 2 tahun. Selanjutnya, yaitu dukungan teman sebaya. Karena mayoritas remaja menghabiskan waktu dengan teman sebaya dan sekolah ataupun kampus, maka hal itu merupakan lingkungan hidup utama bagi remaja yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental pada remaja tersebut. Next. Sedangkan dalam faktor internal, terdapat faktor biologis dan juga psikologis. Dalam faktor biologis, walaupun depresi terjadi pada semua usia, namun diketahui bahwa semakin dewasa orang tersebut, maka semakin tinggi nilai depresi. Sedangkan dalam hal gender, diketahui bahwa wanita memiliki risiko lebih besar untuk mengalami depresi. Selanjutnya, ya, terkait faktor psikologis yang berpengaruh dengan depresi adalah bagaimana orang tersebut berpikir terhadap dirinya, harga diri rendah, dan lain hal sebagainya. Selain itu, faktor yang berhubungan dengan psikologis yang timbul berkaitan dengan pola dan jenis makanan. Memakan camilan yang tidak sehat dapat menyebabkan kualitas makanan yang buruk dan menimbulkan masalah psikologis nantinya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan keinginan bunuh diri, tentunya gejala depresi dapat secara signifikan berkorelasi dengan keinginan untuk bunuh diri, sehingga diperlukan deteksi dini depresi, terutama pada remaja yang beresiko. Terakhir, walaupun aspek religiusitas sering dikaitkan dengan psikologi seseorang, namun nyatanya, menurut penelitian, aspek religiusitas tidak terbukti berhubungan dengan depresi. Slide selanjutnya. Ya, kesimpulannya, dalam literatur review ini diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi depresi pada remaja dari 13 jenis artikel yang diambil dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Faktor tersebut kemudian terbagi dua menjadi faktor eksternal yang terdiri atas penggunaan internet dan media sosial, latar belakang kondisi keluarga, serta pengaruh teman sebaya. Sedangkan faktor internal terdiri atas faktor biologis dan juga faktor psikologis. Setiap faktor, baik internal maupun eksternal, terbukti mempengaruhi munculnya depresi pada remaja, kecuali untuk aspek religiusitas. Dari beberapa faktor tersebut, terdapat faktor yang sebetulnya dapat dihindari sehingga depresi dan dampaknya tidak akan muncul apabila masyarakat dapat memahami faktor-faktor tersebut. Penelitian selanjutnya kami harapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi pada remaja juga. Dewan juri yang terhormat, berikut yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Ayudania Agustina. Ayudia ada? Ya, ada, Bu. Oke, silahkan. Sudah bisa share screen? Coba. Dengan judul penelitian pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam perawatan periana pada bayi di ruang perinatologi RSUP Fatmawati. Sudah terlihat, Kak, Bu? Ada, sudah. Mangga, silahkan, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ayudania Agustina dari Akper Fatmawati. Di sini saya akan menyampaikan artikel ilmiah berdasarkan penelitian yang saya lakukan tentang pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam perawatan perianak pada bayi di ruang perinatologi RSUP Fatmawati.
Kerangka tulisan yang saya buat yaitu dimulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kita ketahui bahwa bayi baru lahir memiliki struktur kulit yang belum berkembang dan belum berfungsi secara optimal. Sehingga bayi-bayi yang baru lahir rentan terjadi masalah kulit atau gangguan kulit seperti dermatitis atopik ataupun dermatitis diapers dikarenakan penggunaan diapers, kemudian seborrhea, miliaris, dan lain sebagainya. Dan apabila hal itu terjadi berlangsung lama, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidup bayi. Mempengaruhi kualitas hidup bayi yang seperti apa? Seperti ketidaknyamanan atau gangguan rasa nyaman, serta juga menyebabkan rasa nyeri. Nah, kemudian berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit Fatmawati, di ruang perinatologi, banyak ibu-ibu primipara. Dari 4 itu saya wawancara kemudian ditemukan bahwa 3 di antaranya ibu primipara dan belum pernah mendapatkan, pendidikan informasi sebelumnya ataupun mereka, kurang mencari tahu tentang bagaimana cara merawat bayi yang akan lahirnya nantinya. Nah, apa ya, kekurangan pengetahuan ataupun, kekurang keterampilannya mereka itu akan menyebabkan akhirnya nanti, mereka merawat, bayi-bayi yang baru lahir itu tidak optimal. Sehingga saya berpikir bahwa pendidikan kesehatan ini, pemberian pendidikan kesehatan itu, mungkin dapat meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan keterampilan ibu. Nantinya dapat membantu kepercayaan diri ibu meningkat dan perawatan, bayinya jadi semakin optimal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberian edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam melakukan perawatan daerah perianal bayi. Metode yang saya gunakan terkait dengan metode yaitu desain kualitatif dengan rancangan studi kasus, di mana saya melibatkan 2 ibu dan juga 2 bayi. Dan teknik pengambilan datanya secara wawancara dengan ibu, kemudian juga observasi dan pemeriksaan fisik bayi, khususnya terhadap kondisi kulit bayi, kemudian studi dokumentasi asuhan keperawatan bayi. Dan instrumen yang digunakan yaitu kuesioner, di mana kuesioner ini untuk mengukur pengetahuan ibu terdiri dari 10 pertanyaan, kemudian juga lembar observasi untuk mengukur keterampilan ibu dalam merawat perianal bayi berdasarkan SOP yang saya adaptasi dari beberapa literatur, ada 7 langkah. Kemudian edukasinya menggunakan lembar balik, kemudian menggunakan video tentang perawatan perianal sendiri dan demonstrasi langsung. Dan yang paling penting dalam penelitian ini adalah pendampingan. Karena kenapa pendampingan? Karena yang saya tahu ketika saya melihat perawat di rumah sakit tersebut, memberikan pendidikan kesehatan, lost begitu saja, dalam artian hanya memberikan informasi tapi kurang didampingi sehingga rasanya kurang evaluasi gitu ya. Nah, kemudian penelitian ini dilaksanakan selama 5 hari di ruang perinatologi RSUP Fatmawati. Dan kriteria inklusi untuk 2 ibu dan 2 bayi, yaitu bayi berusia 0 sampai 28 hari, bayi tidak terpasang alat bantu nafas, bayi tidak terpasang jalur intravena, kemudian bayi tidak mengalami penyakit kongenital, keadaan bayinya stabil, dan memiliki data-data yang lengkap serta tercatat di dalam rekam medis. Sementara untuk kriteria inklusi ibu, yaitu orang tua tidak memiliki alergi, bersedia, bayinya dan juga ibunya dilibatkan dalam penelitian, serta ibunya bersedia untuk datang setiap hari selama penelitian. Etika penelitian yang saya anut yaitu informed consent, kemudian anonymity, confidentiality, beneficence, kemudian protecting from discomfort, dan justice. Hasil dan pembahasannya, di kasus pertama, bayi Nyonya S lahir di usia 37 minggu. Jenis kelaminnya perempuan dan lahirnya secara spontan. Berat badan lahirnya 3.200 gram dan saat ini berusia 2 hari. Daerah perianal bayi Nyonya S tampak merah, kemudian lembab dan popoknya tampak basah. Nyonya S berusia 25 tahun, pendidikan terakhirnya tamat akademi, dan ibunya bekerja sebagai karyawan swasta. Ibu merupakan ibu primipara dan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan tentang perawatan daerah perianal bayi. Sementara untuk di kasus kedua, yaitu bayi Nyonya J, lahir di usia 37 minggu, jenis kelaminnya laki-laki, saat ini berusia 8 hari,
lahir secara seksio sesaria atas indikasi letak janin. Kemudian berat janinnya berat badan bayinya 3.100 gram, tampak daerah perianal bayinya lembab, kemudian bayinya tampak rewel. Dan Nyonya J merupakan ibu multipara. Orang tua subjek kedua ini berusia 28 tahun dan pendidikan terakhirnya SLTP serta tidak bekerja. Dan meskipun beliau adalah ibu multipara, tapi beliau menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang perawatan daerah perianal pada bayi. Ini adalah hasil penelitian di mana didapatkan untuk komponen pengetahuan didapatkan di subjek pertama atau ibu yang Nyonya S itu pretestnya hasil pengetahuannya 4, kemudian posttestnya 9. Subjek kedua 4 juga, kemudian di posttestnya 9. Untuk komponen keterampilan di pretestnya ibu yang primipara itu belum sama sekali tidak bisa mempraktikkan bagaimana caranya merawat daerah perianal bayi. Mungkin dikarenakan takut khawatir gitu. Kemudian setelah dilakukan edukasi posttest didapatkan bahwa beliau mampu melakukannya secara mandiri dan sesuai SOP. Sementara untuk subjek kedua di pretest belum dilakukan edukasi, nilainya 3, beliau sudah bisa melakukan tapi ada beberapa step yang beliau lupa dan juga karena jarak antara bayi pertama dengan anak pertama dengan anak kedua itu cukup jauh, yaitu sekitar 6 tahun. Jadinya beliau merasa agak khawatir juga untuk melakukan perawatan daerah perianal tersebut. Kemudian setelah dilakukan edukasi, nilainya menjadi 7 atau mandiri dan sesuai juga dengan SOP. Di pembahasannya, pengetahuan dan keterampilan kedua ibu ini mengalami peningkatan. Pengetahuan ibu terkait dengan perawatan perianal saat pretest dari 4 menjadi 9, kemudian keterampilan kedua ibu saat pretest dalam kategori kurang terampil, kemudian setelah diberikan edukasi menjadi terampil. Hal ini menunjukkan bahwa ibu mampu melakukan perawatan secara mandiri dan sesuai dengan SOP yang diajarkan. Dan peneliti menggunakan lembar balik untuk menyampaikan informasi perawatan perianal dengan pertimbangan bahwa media tersebut dapat memberikan dampak positif. Karena berdasarkan penelitian yang disampaikan Ulfa dan Stuti tahun 2014 maupun Yulia Stuti dan Suhartini tahun 2018 menyampaikan bahwa media lembar balik itu dapat meningkatkan atensi dari dari subjek ataupun dari orang yang akan kita berikan informasi gitu. Kemudian juga saya menggunakan video. Nah, edukasi menggunakan video dan demonstrasi langsung. Menurut Noto Atmojo tahun 2010 menyampaikan bahwa perubahan pengetahuan dan sikap akan lebih mudah dilakukan melalui multimedia. Apalagi saat ini zaman-zaman canggih serba serta multimedia lah gitu. Kemudian media pembelajaran pun mempengaruhi minat dan belajar seseorang. Apabila media pembelajarannya kurang menarik, maka orang kurang berkonsentrasi gitu dan kurang memperhatikan gitu. Pemberian edukasi yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara dapat ditangkap secara mudah oleh peserta didik karena lebih mudah dipahami dan tidak perlu lagi mengartikan sendiri isi dari pesan yang akan disampaikan karena isi atau pesan tersebut dapat dengan mudah diingatnya. Kemudian penggunaan media. Habis Ibu waktunya, silahkan 1 menit lagi aja ya. Oh ya. Kemudian penggunaan video sebagai media edukasi dapat menghemat waktu dibandingkan dengan ceramah. Ini berdasarkan Skeleton Heart tahun 2011. Lalu berdasarkan Ra dan Lim tahun 2012 menyatakan bahwa edukasi menggunakan audiovisual merupakan metode pengajaran yang efektif bagi ibu untuk belajar praktek merawat bayi sehingga meningkatkan perilaku, sikap, dan keterampilan ibu dalam merawat bayi. Dan kesimpulan dan sarannya, pemberian edukasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam merawat daerah perianal bayi. Peneliti merekomendasikan agar perawat ruangan membuat SOP, kemudian melakukan edukasi secara optimal karena pemberian edukasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi di rumah nantinya. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk presenter terakhir adalah Ibu Siti Nurjana. Halo, Ibu Siti. Ibu Siti Nurjana. Ya, baik, Bu. Oh ya, silakan share screen, Ibu. Baik. Waktunya 8 menit ya. Ya, baik, Bu. Sudah terlihat? Ada. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia dan juga rekan-rekan semuanya yang ada di ruang Zoom di ruang 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nursiti Nurjana. Saya senang dipanggil Jana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tentang penelitian gambaran kecerdasan spiritual pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau SLB negeri di Purbalingga, Jawa Tengah. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan seorang anak yang mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Banyak di antara mereka yang mengalami hambatan atau memiliki faktor-faktor resiko, sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus berperan penuh dalam merawat, mendidik, dan kemudian membesarkan anak. Orang tua dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang akan berpengaruh pada kesehatan mental dan keberfungsian keluarga. Dan kebutuhan tersebut tidak secara langsung maksudnya kebutuhan tersebut secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi orang tua dalam segi fisik, lalu kemudian psikologis maupun finansialnya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan. Kecerdasan spiritual membantu seseorang untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan. Kecerdasan spiritual juga membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan diri secara utuh, dan pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus diperlukan adanya kecerdasan spiritual yang baik. Ini adalah gambaran dari kerangka teori penelitiannya. Jadi untuk klasifikasi anak berkebutuhan khususnya mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan juga autisme serta learning disability. Yang akan kita lihat adalah di kecerdasan spiritualnya. Aspek kecerdasan spiritual itu ada 4. Yang pertama adalah critical existential thinking, yang kedua adalah personal meaning production, yang ketiga adalah transcendental awareness, dan yang keempat adalah conscious stage expansion. Lalu kemudian ini kerangka konsepnya. Metode dan metodologi penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif dengan populasi di SLB negeri itu ada 108 jumlah anak berkebutuhan khusus. 108 anak berkebutuhan khusus atau ABK ini terdiri dari 2 tingkatan. Yang pertama adalah di usia sekolah SD dan juga yang kedua adalah SMP. Di SD ada 5 tunanetra, ada 19 tunarungu dan tunawicara, dan kemudian 50 tunagrahita. Sedangkan di SMP ada tunanetranya 1, lalu kemudian tunarungu, tunawicaranya 11, dan juga tunagrahita 20, serta tunadaksa ada 2. Dari populasi 108 kita menggunakan rumus Lovin sehingga didapatkan jumlah sampelnya adalah 52. Teknik yang kami gunakan adalah purposive sampling. Dan kemudian penelitian ini menggunakan kuesioner yang bernama SISRI. Apa itu SISRI? SISRI adalah The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory. Jadi SISRI ini terdapat 24 item yang kita tanyakan kepada responden, yaitu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ini adalah hasil dan juga pembahasannya. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, umur minimumnya
dari orang tua tersebut adalah 33 tahun dan kemudian maksimumnya 55. Rata-rata usia dari orang tua tersebut adalah 44,31. Jenis kelamin laki-laki ada 20 orang dan kemudian perempuan ada 32. Artinya ini adalah orang tua laki-laki dan kemudian juga orang tua perempuan. Pendidikan dari responden sebagian besar adalah SMA sejumlah 26 atau kemudian 50% dari total responden berpendidikan SMA. Penghasilannya ini menggunakan angka rata-rata di wilayah Purbalingga ya, yaitu kurang dari 1,5 juta dan itu 100% atau secara keseluruhan responden memiliki penghasilan di bawah 1,5. Berikutnya adalah terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang dimiliki oleh responden dan di sini ada 5 yaitu autisme, tunadaksa, tunagrahita, tunanetra dan tunarungu atau tunawicara. Dan yang terbanyak adalah tunarungu, tunawicara sebanyak 21 atau 40,4%, yang kemudian diikuti dengan tunagrahita sejumlah 16 atau 30,8%. Selanjutnya adalah terkait tentang riwayat keluarga. Dari total seluruh responden mengatakan bahwa ada 5 orang yang memiliki riwayat keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sedangkan jumlah terbesarnya sejumlah 45 atau 86,5% menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ini adalah gambaran dari kuesioner yang menunjukkan bahwa pada critical existential thinking atau CET ya, nilai tertingginya adalah sedang. Apakah critical existential thinking itu? Critical existential thinking adalah kemampuan untuk berpikir kritis, di mana orang tua selaku orang tua yang memiliki ABK memiliki kemampuan untuk melibatkan kemampuan intelijensi, bagaimana konsep, lalu kemudian tindakan, analisis, menyimpulkan terhadap situasi dan kondisi yang dialami. Dalam hal ini adalah berhadapan dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan dari CET-nya ini nilai dari orang tua atau responden itu adalah 67,3, berada dalam posisi sedang. Begitu juga dengan PMP atau Personal Meaning Production. Personal meaning production adalah kemampuan untuk membangun makna pribadi serta tujuan hidup ya, berdasarkan pengalaman fisik, mental yang dimiliki. Nilainya pun menunjukkan nilai sedang yaitu 38,5. Selanjutnya adalah TA, Transcendental Awareness atau kemampuan untuk mengenali keunggulan diri, akan mengaitkan pengalaman hidupnya dengan kekuatan Tuhan, sehingga orang tua yang memiliki pengalaman hidup dan kemudian mengaitkan dengan Allah, dengan Tuhan, akan memiliki emosi yang positif. Ketika emosi positif diharapkan juga akan berdampak pada perilakunya menjadi positif. Dan ini nilainya juga sedang. Selanjutnya adalah conscious state expansion. Nilainya juga sedang. Conscious state expansion adalah kemampuan untuk memasuki tingkat spiritual yang paling tinggi. Dan ini merupakan level kesadaran yang kita bilang sebagai self-awareness. Kesadaran akan diri sendiri, kesadaran lingkungan, spiritual, dan bisa jadi merupakan kombinasi dari berbagai kesadaran lain. Dan kesadaran tertinggi merupakan akar dari kecerdasan spiritual dan juga religius. Menurut teori psikososial... 1 menit lagi, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Menurut teori psikososial, kita lihat bahwa tadi usia orang tua adalah memasuki usia dewasa menengah, yang merupakan masa individu untuk membantu generasi muda dalam mengarahkan pada hal-hal yang berguna, sehingga posisi orang tua akan berusaha membekali dirinya dengan keterampilan, kemampuan, keterampilan orang tua merupakan modal dalam menangani anak berkebutuhan khusus, terutama adalah anak-anak yang memiliki agresivitas yang tinggi. Kesimpulan dan saran tadi sudah kami tunjukkan bahwa responden berusia rata-rata 44, jenis kelamin adalah perempuan, tetapi sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, ada juga orang tua laki-laki.
Tingkat pendidikannya sebagian besar SMA dan jenis kebutuhan khususnya sebagian besar tunarungu, tunawicara, dan riwayat keluarga sebagian besar tidak memiliki riwayat keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan merenungi keterkaitan antara segala sesuatu atau makna di balik peristiwa yang dialami, lebih bertanggung jawab kepada segala tindakan, lebih menyadari akan diri sendiri, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berani. Pentingnya kecerdasan spiritual orang tua dalam meningkatkan karakter anak, khususnya dalam mengantisipasi anak melakukan perilaku negatif. Peningkatan kecerdasan spiritual ini dapat dilakukan dengan tadi self-awareness, kemudian mindfulness, menerima dengan kesadaran penuh tanpa menolak, atau juga bisa mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di sekolah maupun di lingkungan dan di masyarakat. Ini adalah sebagian daftar pustaka yang kami kutip. Ini adalah kegiatannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi tanya jawab karena memang sangat terbatas waktunya, jadi ini saya untuk literatur review saya ambil satu pertanyaan, dan untuk jenis yang memang riset itu satu pertanyaan. Untuk pertanyaan kepada Audi, jadi saya ambil yang untuk kepada Audi terkait dengan literatur review. Pertanyaannya adalah dari Mbak Trias Eka dari peminatan KMB Magister Keperawatan. Di sini bertanya, apakah hasil literatur review yang teman-teman lakukan applicable atau sesuai dengan keadaan di Indonesia, mengingat artikel lebih didominasi dari luar negeri, karena bisa jadi kausa atau stresornya berbeda. Silahkan kepada Audi dan teman-teman untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Iya, terima kasih Ibu Etika. Terima kasih juga kepada Ibu Trias Eka atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi, penelitian kami itu tidak mengkhususkan dengan keadaan di Indonesia, sehingga lebih menggambarkan gambaran secara umum saja. Mungkin untuk kedepannya diperlukan analisis lebih lanjut mengenai keadaan di Indonesia seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Audi. Perlu diketahui bahwa untuk Litref ini bukan untuk mencari ilmu baru, tetapi ini ada tahapannya bagaimana sampai dengan diaplikasikan, tetapi tidak semudah itu untuk diaplikasikan ya. Jadi terkait itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terkait dengan riset, ini dari Utari, mahasiswa peminatan keperawatan kritis Unpad, bertanya kepada Ibu Ayunda, untuk desain penelitian yang Ibu gunakan dalam penelitian tersebut, kemudian sampel hanya melihat 2 orang. Mengapa bisa demikian? Dan apakah penelitian ini bisa digeneralisasikan, karena untuk penelitian kuantitatif seharusnya sampel bisa mewakili dan bisa digeneralisasikan. Mungkin demikian Ibu pertanyaannya, silahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Suaranya kecil. Oh, maaf. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saya akan menjawab, dan apabila mungkin kurang jelas ataupun kurang baik, mungkin nanti akan ada yang menambahkan. Begini, kalau terkait dengan penelitian jenis ataupun rancangan yang saya gunakan, yaitu studi kasus, itu masuknya ke dalam desain penelitian kualitatif. Nah, memang kalau kualitatif ini berdasarkan apa yang saya pahami, itu ada yang single case, ada yang multiple case. Kalau single case kita menggunakan satu kasus saja. Kalau multiple case itu kita menggunakan lebih dari satu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengeksplor tentang fenomena yang akan kita teliti. Nah, saya ini berencana untuk melihat pengetahuan dan juga keterampilan dari si ibunya setelah diberikan pendidikan kesehatan. Nah, jadi saya berfokusnya kepada kenapa itu bisa terjadi, misalkan ada perubahan, kenapa itu bisa terjadi perubahan, terjadi peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan, apa faktor-faktor yang akan mempengaruhinya.
di PPT ini memang saya menyajikannya secara ada unsur kuantitatifnya. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa kita sudah terbiasa untuk melakukan penelitian kuantitatif dibandingkan kualitatif dan mudah dipahami, sehingga mudah dipahami untuk kualitatifnya. Nah, sedangkan untuk di full artikelnya, saya itu mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang akhirnya mempengaruhi perubahan pengetahuan ataupun keterampilan dari kedua ibu ini setelah diberikan edukasi gitu. Kalau kita lihat di sini tadi kan yang satu pendidikan terakhirnya adalah akademi, yang satu SLTP, tapi ternyata tidak ada perbedaan antara bahwa ibu yang memiliki pendidikan terakhir tinggi ataupun yang tidak itu ternyata sama saja gitu. Begitu Bu. Ya, mungkin demikian. Untuk yang masih tertarik ingin bertanya, silakan bisa japri atau kopi darat langsung ya sama orangnya yang bersangkutan. Karena dibatasi waktu. Untuk oral presentasi sesi ini untuk hari kedua, hari Rabu 11 November 2020, dengan dipandu oleh saya dan reviewer Bapak Cecep dan MC-nya Bapak Andi. Ini sudah selesai kita lakukan dan Ibu Bapak bisa dipersilakan kembali ke main room, ke Zoom utama. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengisi daftar hadir untuk yang oral presentasi terkait dengan nanti pemberian sertifikat? Tadi saya sudah share di chat Zoom. Sudah, Ibu. Udah, oke. Kalau misalnya begitu, silakan untuk leave room dari sini, leave breakout room, supaya bisa kembali ke main room-nya. Mangga, silakan. Bu, ini ada tulisan leave room, jadi kita klik leave room aja. Ya. Oke, baik Bu. Leave room-nya nanti ada breakout room. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Nuhun Ibu, saya mohon izin live room join. Terima kasih Ya, Bu. mangga. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sami-sami. Hatur nuhun Ibu. Ya, sami-sami. Hatur nuhun. Mangga, sami-sami. Halo, ini gimana ini sisanya? Halo, ini pada kemana ini? Silahkan untuk kembali ke sana. Anissa. Kita kembali aja Bu ya. Iya. Anissa, halo Firla. Mangga yang lainnya masuk ke room utama, main room. Ya. Kita masuk ke main room aja, kita tinggalin ya. Mohon maaf nih. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak.